Oke, kita undang sebentar. Nah, kita sudah terhubung dengan Dr. Bob. Selamat sore, dokter. Halo, selamat siang. Monggo. Iya, siang, dokter. Baik, terima kasih ya, dokter, sudah hadir bersama menyempatkan waktunya seperti itu, dokter. Sama-sama, terima kasih kesempatannya dari Podian. Oke. Nah, sedikit perkenalan ya, dokter, untuk sahabat Prodia RSOS Family. Nah, sahabat Prodia dan juga RSOS Family sudah hadir bersama kita dengan Dr. Bob J. Octavianus, spesialis bedah FICS MCH, yang dimana kerap kita sapa dengan Dr. Bob. Nah, Dr. Bob ini merupakan dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Nah, dokter hari ini akan berbicara nih dok terkait dengan faktor resiko genetika dan terapi minimal invasif pada keluhan payudara. Nah, sudah banyak nih dok untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komen gitu, dan juga di Prodia seperti itu. Sudah siap jawab dokter? Ya, monggo. Sudah siap dokter? Ada pertanyaan nanti ya. Siap. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya dok. Yang pertama nih dok, ini cukup banyak nih dok. Pertanyaan seputar mengapa kanker payudara itu bisa terjadi sih dok? Dan apa perbedaan antara tumor dengan kanker dokter? Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit dok? Ya, selamat siang Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang ada bergabung di sini. Ada Mbak Dian, ada Mbak Maya dari Semarang. Buat yang lain, halo. Ya, jadi untuk menjelaskan kanker itu sebenarnya prinsipnya sama ya, bahwa secara prinsip Tuhan itu menciptakan tubuh kita begitu kompleks dengan ada fungsi-fungsi yang mengatur supaya semua proses yang berjalan dalam tubuh kita, termasuk perkembangan sel, pembelahan sel itu berjalan dengan normal. Yang harapannya tentu atau tujuannya adalah supaya tubuh kita berfungsi dengan normal. Itu terjadi pada semua proses di tubuh kita atau di semua bagian tubuh kita. Nah, tetapi juga diizinkan bahwa fungsi-fungsi ini bisa terganggu apabila gen-gen tertentu yang mengatur semuanya berjalan imbang itu mengalami mutasi sehingga fungsinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita bicara kanker itu di tubuh kita itu ada gen-gen yang berfungsi baik itu meredam ya pertumbuhan sel yang berlebihan maupun ada gen-gen yang memacu sel untuk berkembang. Sehingga sebenarnya dalam tubuh kita tuh harus ada keseimbangan antara sel yang dipacu untuk berkembang dengan regulasi supaya semua berjalan imbang. Nah, kalau keseimbangan ini terganggu, dalam artian saya anggapnya itu seperti ini ya, gen-gen yang mengatur supaya sel kita itu tidak berkembang berlebihan itu seperti rem pada mobil. Sedangkan gen-gen yang bertugas untuk memacu sel kita untuk berkembang itu seperti gas pada mobil. Maka apabila ada salah satu dari keduanya ini terganggu, terutama pada remnya misalnya terganggu, gen-gen yang meregulasi supaya tidak ada pertumbuhan sel yang berlebihan itu terganggu, maka sel itu akan berkembang tidak terkontrol. Pada saat tidak terkontrol inilah yang terjadi namanya kanker. Begitu juga kalau ada gen-gen yang memacu untuk sel berkembang itu mengalami amplifikasi atau bertambah banyak, sehingga sel itu cenderung untuk berkembang terus, itu juga tidak baik. Jadi ada ketidakseimbangan antara
ada kegangguan dari sel-sel yang mengatur supaya tidak berlebihan perkembangan sel kita, dan sel-sel yang gen-gen yang memacu untuk sel kita berkembang. Begitu ada keseimbangan ini, maka sel kita akan terganggu dan akan muncul jaringan-jaringan baru atau kelainan-kelainan baru yang disebut kanker. Gitu. Oke. Nah, bedanya kanker dengan tumor, Ya. sebenarnya kalau kita bicara tumor itu secara umum adalah semua benjolan di tubuh kita yang memang seharusnya tidak ada. Ya. Jadi semua benjolan abnormal di tubuh kita, normal itu kan artinya secara normal harus ada. Tapi kalau tumor sebabnya kita terbentur, bengkak karena ada bekuan darah ya, atau ada memar, bengkak, itu juga tumor, tapi tumor karena benturan atau karena trauma. Kalau kita ada infeksi lalu bengkak, dalamnya isinya nanah, itu juga tumor karena harusnya kan tidak ada, tapi itu karena infeksi. Nah, kanker itu merupakan bagian dari tumor yang disebabkan oleh tadi adanya perubahan atau mutasi pada gen-gen pengatur dalam sel kita, sehingga ada penyakit dari sel jadi tidak normal dan berkembang menjadi suatu jaringan yang abnormal. Nah, khusus untuk kanker itu dia tidak berhenti di situ, karena yang membawa bahaya untuk kita adalah sifat dari kanker yang bisa berjalan ke tempat lain atau melakukan metastasis. Nah, jadi kanker itu bagian dari tumor, tapi karena perubahan sel. Oke, baik dokter. Berarti kalau disampaikan oleh dokter, apakah tumor itu nanti akan pasti dok, secara pasti berkembang menjadi kanker? Tidak, karena kan tumor macam-macam ya. Jadi ada kalau karena infeksi ya pengobatannya sesuai pengobatan infeksi. Kalau benjolan itu tumor karena perubahan sel tapi sifatnya jinak, maka dia ya jinak, tidak akan berkembang jadi kanker. Tapi kalau sejak awal sel itu memang punya kecenderungan mengganas atau tipe sel yang dalam perjalanan waktu kalau kita biarkan dia bisa berkembang menjadi ganas, itu ada tipe-tipe sel tertentu ya. Nah, itu juga itu yang punya potensi. Tetapi tidak semua benjolan di tubuh kita itu atau tumor itu akan berkembang jadi kanker. Oke, dia akan berkembang ya dokter ya. Nah, baik, tadi dokter menyampaikan terkait dengan keseimbangan gen ya dokter ya, salah satu sebab dari apa terjadi kanker itu sendiri. Berarti kalau kita bahas mengenai faktor itu, sebetulnya faktor resiko apa aja sih dok yang dapat menyebabkan terjadinya kanker darah, dok? Ya, artinya faktor resiko itu pada akhirnya akan kembali kepada hal-hal yang bisa menyebabkan gen di sel kita itu terganggu atau mengalami mutasi ya, yaitu berkaitan dengan faktor stres dalam tubuh kita yang menyebabkan ada perubahan kimia dalam tubuh kita, lalu polusi yang kita alami dari sekitar kita, lalu kimia yang kita konsumsi tanpa kita sadari. Kan sekarang banyak ya, terakhir ada tentang obat-obatan atau tentang mie yang ada kandungan tertentu yang kita akhirnya tahu bahwa ada yang bisa memicu. Lalu juga radiasi dari sekitar kita yang tidak bisa kita hindari, maupun radiasi karena terapi. Dan juga ada yang tidak bisa kita hindari, yaitu untuk kanker jenis tertentu memang eksklusif pada gender tertentu ya. Jadi untuk payudara misalnya, menjadi seorang wanita itu sudah faktor risiko paling tinggi, karena kejadian pada laki-laki ada tapi rendah. Lalu perubahan sel dari normal menjadi abnormal dan menjadi kanker itu butuh waktu, sehingga sebenarnya peningkatan usia itu juga merupakan salah satu faktor risiko. Yang umum kita dengar yaitu alkohol, merokok, itu juga mempengaruhi bagaimana sel-sel kita itu bisa mengalami mutasi, termasuk juga obesitas ya, berkaitan dengan
lemak yang akan memicu peradangan-peradangan dalam tubuh kita yang merupakan pemicu atau kondisi awal meningkatkan resikonya kanker. Oke, jadi cukup banyak ya dokter resikonya ya. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah kalau orang punya faktor risiko, bukan berarti bahwa dia pasti akan ada kanker. Begitu juga orang yang tidak punya faktor risiko, bukan berarti bahwa dia tidak akan muncul kanker. Jadi semuanya perlu mengenali apa yang harus kita lakukan untuk screening ya, untuk mendeteksi kanker pada saat masih awal. Oke, baik dokter. Nah, kalau dokter tadi menyampaikan terkait dengan screening nih dok, pemeriksaan apa aja sih dok yang bisa kita lakukan untuk mengetahui nih dok resiko terjadinya kanker berdasarkan genetik gitu dokter? Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit? Kalau kita bicara bahwa tidak semua kanker itu ada hubungannya dengan genetik ya, bahkan pada jenis kanker tertentu tidak semuanya juga berkorelasi dengan genetik. Saya ambil contoh pada bidang saya yaitu breast cancer. Breast cancer itu penyebab yang berhubungan dengan genetik itu hanya 5-10%. Sedangkan 90% itu tidak ada hubungannya dengan genetik. Genetik dalam hal ini adalah suatu perubahan atau mutasi dari gen yang diturunkan didapat seseorang selama hidupnya dan bisa diturunkan kepada keturunannya. Jadi tidak semua cancer itu faktornya adalah faktor keturunan ya. Dan pada breast cancer faktor keturunan itu juga bukan faktor yang dominan. Ini yang memang harus jadi patokan bahwa kita tidak bisa memakai pemahaman bahwa karena saya tidak punya faktor keluarga, saya akan aman-aman saja. Itu yang perlu dipahami. Jadi walaupun tidak ada faktor keluarga, semua orang juga pada usia yang sudah memenuhi syarat untuk atau sudah indikasi untuk melakukan screening, kita harus melakukan screening untuk cancer tertentu. Berkaitan dengan genetik, itu tidak semua orang bisa melakukan pemeriksaan genetik ya. Jadi ada cancer atau tidak secara gen, semua itu harus ada penilaian awal yang dilihat dari ada namanya risk assessment atau kita menilai risiko seseorang baik dari riwayat dirinya sendiri maupun riwayat keluarganya yang itu harus dilakukan oleh konselor genetik ya. Jadi akan ada wawancara, oh ini ibu masuk dalam kategori risiko tinggi, nggak ada indikasi untuk periksa. Artinya tidak semua orang sih harus akan punya indikasi untuk pemeriksaan screening genetik. Oke, baik dokter. Nah, ini kan sempat saya membaca ya dok ya terkait dengan Angelina Jolie effect. Lakukan pemeriksaan genetik. Boleh diceritakan dok terkait hal tersebut? Apakah pemeriksaan Angelina tersebut itu juga bisa dilakukan di Indonesia ya dok? Oke, sepertinya kita terputus dengan Dr. Bob. Kita undang kembali untuk Dr. Bob bergabung bersama kita. Baik, kita tunggu untuk Dr. Bob bergabung ya sama kita semua dan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Mungkin sahabat Prodia dan juga RSO jangan lupa ya menuliskan pertanyaan. Sorry. Nah, kita kembali nih. Iya, tentang Angelina Jolie efek ya. Iya, betul dokter. Bagaimana itu dok? Iya, jadi tentu kita mengalami sounding terhadap atau kewaspadaan terhadap isu tertentu itu kadang mulai booming pada saat itu disoundingkan atau
dialami oleh figur-figur tertentu ya yang cukup dikenal. Ya. Jadi Angelina Jolie effect itu muncul pada saat seorang artis ya Angelina Jolie memutuskan untuk melakukan suatu tindakan pengangkatan payudara pada saat kansernya. Dia tidak memiliki kanker payudara ya. Tapi dia diketahui mempunyai risiko yang tinggi untuk berkembangnya kanker payudara berdasarkan pemeriksaan genetik. Jadi pada Angelina Jolie itu ibunya meninggal karena kanker payudara dan ovarium. Lalu neneknya dan tantenya itu meninggal karena kanker payudara. Dengan riwayat keluarga yang kuat seperti ini, lalu dia melakukan pemeriksaan genetik ya, genetic assessment. Ternyata memang dia diturunkan dari nenek dan ibunya mutasi gen BRCA1 yang membuat dirinya mempunyai risiko untuk terjadinya breast cancer dan ovarian cancer lebih tinggi daripada populasi yang normal yang tidak mengalami genetik. Berdasarkan pertimbangan itu, Angelina Jolie memutuskan untuk sebelum kanker itu muncul, saya operasi saja, toh bisa diambil payudaranya, jaringannya lalu diganti dengan silikon. Keputusan ini memberi dampak pada saat itu dua. Yang pertama, adanya meningkatnya kewaspadaan orang di dunia terhadap faktor genetik pada kanker, terutama BRCA1 dan BRCA2. Dan yang kedua yang sempat menyulitkan pada saat itu adalah adanya peningkatan suatu tindakan risk reduction atau pengangkatan payudara pada pasien-pasien yang diketahui ada mutasi gen BRCA. Semua kebanyakan pada saat itu memutuskan untuk operasi pengangkatan. Walaupun sebenarnya ada opsi lain selain operasi untuk kita menghadapi mutasi BRCA pada seseorang. Ya, efeknya itu adalah dua itu. Jadi orang jadi lebih aware ya, karena dia public figure. Yang kedua ada reaksi yang berlebihan pada saat itu. Orang melakukan suatu tindakan-tindakan yang dramatis secara medis ya, yang sekarang kita sudah mencapai pada suatu pemahaman yang lebih bijak bahwa tidak semua itu harus seperti Angelina Jolie. Jadi kalau ada mutasi gen BRCA, seseorang itu tidak harus operasi ya, karena belum tentu 100% dia akan ada kansernya di kemudian hari. Tetapi status itu menjadi tuntunan untuk seseorang itu di follow up di kemudian. Jadi pada saat itu muncul memang sangat membantu secara medis untuk kepekaan atau kewaspadaan terhadap faktor genetik ya pada kanker. Oke, baik dokter. Berarti pemeriksaan ini juga melihat ya dok ya, melihat riwayat keluarga terlebih dahulu ya dokter ya, seperti halnya pada saat Angelina akan diri ya dokter ya. Jadi mulai dari kemudian juga tuanya, ibunya, seperti ya dokter ya. Nah, oke. Nah, seperti ini dok. Seperti tadi dokter sampaikan ya dok ya, terkait pemeriksaan satu dan juga berubah. Nah, nih dok, apabila ditemukan adanya suatu dugaan ataupun ditemukan adanya resiko tinggi gitu, patogenik varian seperti itu dok pada BRCA1 dan BRCA2, nah apa dok dilakukan oleh wanita ya, pasien ini seperti itu dokter? Mungkin apa yang harus dilakukan untuk baik itu pasiennya dan juga keluarga mungkin dokter? Iya, jadi yang paling mendasar dari suatu pemeriksaan genetic assessment atau pemeriksaan genetik itu adalah
bahwa itu bukan pemeriksaan untuk general public atau untuk masyarakat umum. Sehingga yang harus diperiksa itu adalah orang-orang yang mempunyai indikasi kuat melalui suatu konselor genetik. Tetapi tidak cukup di situ saja, karena harus ada pendampingan khusus pada center-center yang established ya, yang sudah berdiri baku, bahwa pemeriksaan ini sejak awal juga harus melalui suatu pendampingan dari psikolog. Karena pasien dan keluarga harus dipersiapkan dengan kemungkinan hasil. Jadi kalau ternyata kita tahu ini positif mutasi, terus apa itu maksudnya? Apa itu artinya buat saya, buat keluarga saya? Terus apa yang harus saya lakukan? Itu kalau tanpa pendampingan, hanya pemeriksaan saja seperti pemeriksaan lain, lab lainnya, maka akan menyebabkan chaos. Suatu kekacauan yang justru menambahkan masalah ya. Apa artinya bahwa kalau seseorang ada mutasi gen, itu berarti bahwa dia mempunyai risiko untuk terjadinya kanker yang berhubungan dengan mutasi gen tertentu itu lebih tinggi daripada populasi normal. Saya garis bawahi lebih tinggi, bukan berarti 100%. Contoh BRCA, BRCA1, BRCA2 mutation itu kalau kita bandingkan dengan populasi normal yang setiap wanita punya kemungkinan 13% untuk ada kanker dalam hidupnya, pada seorang yang mengalami mutasi itu dia punya risiko 50-70% sampai usia 80 tahun hidupnya, dia punya risiko 50-70% untuk ada breast cancer dan 50% untuk adanya ovarian cancer. Artinya kan ada spare 30% kemungkinan tidak, dan 50% juga tidak untuk ovarian cancer. Sehingga data ini atau kemungkinan ini harus di-manage dengan baik, harus didampingi oleh psikolog, karena ada beberapa way out atau beberapa cara kita menghadapi ini. Pertama adalah yang namanya close follow up. Artinya pasien-pasien yang mengalami mutasi tersebut akan mempunyai suatu program deteksi dini yang berbeda dengan populasi normal. Jenis pemeriksaannya berbeda, yang kedua memulainya juga usianya berbeda dengan general population atau populasi normal. Jadi misalnya pada pasien-pasien dengan mutasi gen BRCA, dia akan memulai screening mamografi lebih mudah dari populasi normal, dan juga diperlukan pelengkap dengan MRI payudara untuk payudara ya, dan juga CT scan untuk ovarian cancer ya, untuk screening ovarium. Tentu itu tidak dilakukan untuk populasi normal, tapi untuk populasi tersebut. Yang kedua adalah ada namanya chemoprevention. Jadi ada obat-obatan dalam dosis medis yang bisa diberikan untuk pasien tersebut untuk menurunkan risiko breast cancer. Dalam hal ini, kalau pada pasien-pasien tersebut bisa diberikan tamoxifen, obat antihormonal yang diminum untuk menurunkan risiko berkembangnya breast cancer pada pasien tersebut. Yang ketiga, yaitu yang dilakukan oleh Angelina Jolie, yaitu risk reduction surgery atau operasi untuk mengurangi risiko. Pada payudara dilakukan mastektomi, ya, pengambilan jaringan payudara, jaringannya saja, dari kulit yang putihnya masih dipertahankan. Ada juga yang mengambil puting, begitu. Lalu diganti isinya dengan silikon implan, ya. Jadi implan silikon sehingga payudara bentuknya tetap terjaga, tetapi dalamnya sudah bukan jaringan payudara lagi. Dengan cara ini risiko untuk terjadinya breast cancer di kemudian hari ditekan seminimal mungkin. Ya.
Untuk ovarium risk reduction itu karena pada umumnya ovarial cancer itu terjadi pada usia yang lebih lanjut daripada breast cancer ya. Jadi dalam mutasi ini ya. Jadi pada pasien-pasien yang sudah tidak dalam masa reproduksi lagi, maka ada pilihan untuk pengangkatan indung telur baru dilakukan pada saat pasien tersebut sudah selesai secara keluarga ya. Artinya kemungkinan atau rencana untuk memiliki anak lagi sudah tidak ada ya, di atas 40 tahun dia sudah cukup, sudah tidak ada rencana untuk mempunyai keluarga lagi, mempunyai anak maksudnya, maka tindakan-tindakan itu bisa dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko di kemudian hari. Jadi bukan suatu tindakan yang panik ya. Begitu kita tahu ada mutasi langsung kita angkat aja semua tanpa ada pertimbangan data bahwa kejadiannya itu adalah pada saat wanita itu sudah tidak produktif ya secara seksual. Baik, dokter. Baik. Jadi dari pemeriksaan genetik beraktas ini itu dibutuhkan ataupun digunakan untuk pasien yang memang memiliki resiko tinggi ya dok ya. Jadi tidak secara keseluruhan, tidak umum dilakukan, tapi dipergunakan peruntukan untuk pasien-pasien memang beresiko tinggi terkait dengan payudara tersebut. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, ketika didapatkan hasilnya ternyata positif, maka bisa dilakukan seperti halnya lebih intensif ya dok untuk melakukan screening seperti itu ya dok, konsultasi dengan dokter seperti itu ya dokter ya. Baik. Nah ini kita melanjutkan ada pertanyaan dari dokter dari panitia. Sore dokter, saya mendengar mengenai adanya vaksin kanker payudara. Apa bisa dijelaskan ya dok? Karena kan kanker payudara tidak disebabkan oleh virus seperti kanker serviks. Nah, apakah betul untuk payudara sendiri, kanker payudara sendiri itu ada vaksinnya dokter? Ya, jadi kita harus mendasarkan pada suatu bukti ilmiah yang sahih ya, evidence based, bahwa apakah yang kita dengar atau yang kita baca itu suatu hal yang benar ya, suatu hal yang berbasis bukti ilmiah yang sahih. Sampai saat ini untuk breast cancer tidak ada vaksinnya. Jadi berita yang kita dengar tentang vaksin untuk kanker payudara itu tidak benar. Dan secara standar pun sampai saat ini tidak ada penggunaan vaksin-vaksin seperti itu. Demikian. Ya. Terima kasih dokter. Nah kita lanjutkan pertanyaan akun Kiputratan 91. Nah dokter, mengapa payudara yang lebih besar itu lebih berisiko terkena kanker payudara daripada payudaranya berkecil dokter? Apakah itu juga salah satu penyebab dokter terjadinya payudara yang bisa dijelaskan? Ya, itu ada mix opinion ya, pendapat yang berbeda-beda tentang risiko risiko kanker payudara berdasarkan besar tidaknya ukuran payudara. Yang bisa saya simpulkan bahwa itu tidak ada hubungannya ya. Kalau pada person yang sama, memang payudara kanan kiri itu tidak sama pada umumnya ya. Hanya 14% saja yang benar-benar simetris, tapi sisanya itu tidak sama. Ada satu bagian payudara yang lebih besar atau lebih banyak jaringan payudaranya dibandingkan yang satu sisinya ya. Jadi paling sering itu kalau secara statistik yang kiri itu lebih besar dari kanan ya. Lebih besar, lebih berat, kadang-kadang lebih turun dibandingkan yang kanan. Itu suatu kondisi yang normal. Nah, pada pendapat yang menganggap bahwa itu berhubungan, sebenarnya bisa kita logika bahwa sebenarnya semakin banyak jaringan payudara pada satu payudara ya, itu argumennya. Dia mempunyai kemungkinan untuk muncul kanker tentu lebih
tinggi dibandingkan yang jaringannya sedikit. Oke. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara secara umum, data itu tidak terbukti. Jadi sebenarnya mau kiri lebih besar dari kanan, walaupun Ya. sebenarnya cancer lebih banyak di kiri ya, tidak signifikan sebenarnya. Tapi hanya berkaitan dengan luas penampang atau luas jaringan. Kalau kita lihat luas dari jaringan payudara lebih besar kiri dari kanan, itu yang dianggap bahwa risikonya lebih tinggi karena ibaratnya area untuk risiko muncul itu lebih banyak daripada yang kanan. Tapi kalau secara proses Ya. tidak ada secara prinsip kenapa yang kanan yang lebih banyak itu akan berisiko. Begitu juga dengan kepadatan payudara, itu juga ada yang padat, ada yang tidak, itu risikonya lebih tinggi. Itu juga menjadi bahan debat. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara data-data itu mixed opinion, ada yang pro, ada yang tidak. Hal-hal yang sebenarnya baik untuk kita ketahui, tapi bukan prinsipal untuk kita menentukan kita harus apa. Ya. Mau payudaranya kecil, payudaranya besar, kelenjarnya padat atau tidak, semua wanita harus melakukan suatu prosedur deteksi dini pada saat usianya sudah masuk dalam usia untuk pemeriksaan. Oke. Oke, dokter. Nah, dengan usia pemeriksaan mungkin bisa dijelaskan, dok, kapan seorang itu mulai untuk melakukan dini? Apakah ada benjolan? Mungkin bisa sekaligus dijelaskan sedikit. Ya, jadi sebenarnya pada saat seorang wanita itu sudah aktif secara hormonal, menstruasi, ya, mulai berhubungan dengan hormon, naik turunnya hormon estrogen, pada saat itu dia sudah mulai harus waspada. Tetapi tentu kita melihat statistik ya, kalau misalnya orang menstruasi umur 10 tahun atau 11 tahun, apakah kemungkinan kejadian suatu benjolan jinak maupun benjolan ganas tinggi pada usia itu? Tidak juga. Jadi yang kita pakai patokan adalah bagaimana seorang wanita secara psikologis dia sudah siap untuk suatu pemeriksaan, sudah siap untuk suatu penjelasan hasil. Dan dipakai usia tentu adalah usia 16 tahun, 17 tahun ya, di mana wanita sudah cukup matang untuk mengetahui saya ini buat apa pemeriksaan ini. Kalau ada suatu hasil dia bisa dijelaskan. Nah itu untuk usia-usia itu cukup USG saja. USG setahun sekali, kecuali kalau ada kondisi-kondisi misalnya benjolan yang perlu dievaluasi lebih singkat, misalnya 6 bulan sekali, baru sesuai dengan saran dokter. Untuk wanita di atas, kalau di luar negeri di atas 40 tahun, itu mulai mamografi. Mamografi 2 tahun sekali saja. 2 tahun sekali ya, dok? 2 tahun sekali. Untuk wanita di Asia, di mana breast cancer itu kejadiannya lebih mudah ya, dibandingkan di Barat, maka di atas 35 tahun, antara 35 tahun sampai 40 itu disarankan untuk mamografi 1 kali saja. 1 kali ya, dok? 1 kali mamo, lalu setelah itu di atas 40 tahun. 2 tahun sekali mamografi. Tidak ada salahnya untuk 6 bulan sekali USG, karena ada proses-proses cancer yang dia tidak melewati suatu hal yang bisa dilihat oleh mamografi, yaitu perkapuran. Jadi mamografi itu kan tujuannya untuk melihat perkapuran yang merupakan tanda awal dari kanker. Perkapuran tersebut baru akan berkembang menjadi benjolan setelah 2-3 tahun. Nah, ada benjolan-benjolan tidak melalui perkapuran tersebut, artinya tumbuhnya lebih cepat di jarak antara mamografi satu dengan yang lain, yang namanya interval cancer. Nah, untuk mendeteksi itu, kita juga harus periksa antara jarak mamo itu dengan USG payudara. Ya. Jadi, untuk wanita-wanita yang sudah mamo 2 tahun sekali, 6 bulan sekali bisa USG. Kalau tidak sempat, jangan lebih dari 1 tahun USG-nya. Untuk wanita-wanita yang tadi saya sampaikan di atas 17 tahun mulai USG 1 tahun sekali saja.
Kecuali Iya. pada saat pemeriksaan dokter melihat, oh ini ada benjolan jinak yang perlu kita evaluasi 6 bulan, atau ini ada kista payudara yang ya kita perlu lihat 6 bulan sekali, maka jadwalnya sesuai saran dokter. Oke, baik dokter, sangat lengkap sekali dok. Dokter. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya dokter. Sekarang berbicara mengenai pasien yang apabila sudah ada keluhan payudara, dok. Apa yang harus dilakukan ketika mengalami keluhan tersebut? Misalnya sudah ada benjolan. Nah, dilakukan oleh pasien tersebut, dokter. Yang harus dilakukan pertama adalah jangan ada tindakan sebelum diagnosis itu tepat atau diagnosis itu ditegakkan. Jadi hindarilah suatu tindakan di mana ada benjolan tanpa ada pemeriksaan penunjang langsung dioperasi. Ya. Oke. Yang perlu kita secara logika sebenarnya pada saat kita mau operasi itu harus ada pertanyaan-pertanyaan yang terjawab. Benjolan ini apa? Atau setidaknya curiganya ke arah mana? Bentuknya bagaimana? Ukurannya berapa? Apakah ini satu-satunya benjolan atau tidak, atau ada benjolan lain? Nah, itu harus terjawab sebelum operasi. Bagaimana ilmu pengetahuan menjamin bahwa ada suatu proses yang apabila kita ikuti, suatu diagnosis itu akan bisa dicapai dengan aman ya. Namanya triple diagnostik. Triple diagnostik itu 3 pemeriksaan yang harus dilakukan wanita pada saat ada benjolan payudara. Pertama dia harus ketemu dokter bedah ya, yang memang pada bidangnya tersebut. Dokter itu akan memeriksa dan menjadi pengawal pasien tersebut. Dia yang akan mengawal pasien tersebut untuk pemeriksaan apa yang diperlukan. Misalnya, oh ini ibu harus USG, maka akan USG. Pada saat USG, hasil itu juga akan dievaluasi oleh dokter itu kembali. Apakah pasien tersebut butuh yang namanya biopsi atau tidak. Kemudian setelah USG. Nah, pemeriksaan yang kedua tadi setelah ketemu dokter tentu radiologi. Ya. Radiologi itu USG atau mamografi. Yang ketiga adalah apabila ada kecurigaan ke arah ganas, sebelum suatu tindakan pengambilan untuk benjolan ganas, maka diagnosis ganas itu sudah harus tercapai, baik dengan biopsi jarum halus maupun ada tindakan lain ya, dengan pengambilan jaringan. Itu harus tegak sebelum suatu tindakan pengangkatan payudara atau pengangkatan cancer ya. Itu harus tegak sebelum suatu tindakan. Jadi sebaiknya pada kanker payudara itu tidak ada 2 tindakan, 2 operasi lah maksudnya. Sebelum operasi utama atau operasi untuk pengangkatan kanker, pemeriksaan dokter harus sudah mendukung bahwa ini memang ke arah ganas. Kedua, hasil fotonya memang menunjukkan ini ke arah ganas. Yang ketiga, harus ada diagnosis patologi yang mengkonfirmasi 100%, oh ya ini ganas, maka kita harus operasi dengan cara ganas. Kalau ini tidak diikuti secara berurutan, maka sering ada kita dengar pasien datang dioperasi benjolannya, 1 minggu kemudian ada hasil ternyata ganas. Dan pada saat diminta untuk operasi pengangkatan, takut dan tidak mau karena tidak siap. Padahal benjolan itu, kanker itu belum terangkat sempurna lah begitu. Sehingga apabila tidak dilanjutkan, maka sering muncul kembali, lalu apabila dibiarkan lama-lama juga akan melakukan penyebaran. Jadi 3 pemeriksaan ini yang harus dilakukan. Ketemu dokter, dokter akan mengawal, jangan pernah lakukan tindakan operasi sebelum ada pemeriksaan radiologi yang mendukung, minimal USG. Kalau USG itu dilakukan harus bisa menjawab ini kira-kira kemana. Hasil USG itu akan ada ini jinak, ini ganas, ini kita not sure ya. Nah, yang tidak yakin ini ada 2, dievaluasi ketat atau harus tindakan. Nah, itu harus terjawab sebelum suatu tindakan operasi. Oke, baik dokter. Kali ini dok. Jadi untuk wanita yang memang ternyata memiliki suatu benjolan, nah ingat dokter ada 3 tadi ya. Nah,
kita lanjutkan ini memang sudah ada di dok untuk diagnosa dan juga terapi dengan cara minimal invasif. Mungkin bisa disaringkan sih dok, apa sih itu terapi minimal invasif itu dan apa bisa dilakukan untuk semua yang memiliki keluhan tumor atau dok. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter. Ya, yang bisa saya tekankan bahwa sampai saat ini ya. Untuk penanganan kanker payudara, ya. terapi definitif ya, terapi akhirnya itu saya rasa bukan saat ini, sampai seterusnya kita menganut suatu prinsip yang namanya radikalitas atau cancer diambil dengan jarak aman. Ya. Nah, dalam konteks itu, maka sampai saat ini untuk terapi kanker payudara ya. itu tidak ada yang namanya minimal invasif. Untuk terapi kanker. Kenapa ini kita bahas hari ini? Karena memang untuk meluruskan, misalnya ibu-ibu ada baca atau mendengar ada terapi minimal invasif untuk kanker payudara. Itu tidak. Ya. Jadi kanker payudara itu diterapi sampai saat ini masih sama, bahwa terapi dengan prinsip radikalitas yang tidak menggunakan minimal invasif. Tetapi proses untuk mencapai diagnosis tersebut ada namanya tindakan biopsi. Kalau dulu kita mengenal suatu biopsi yang pasien dioperasi, gitu ya, nah, kamar operasi diambil genjolannya, maka untuk sampai saat ini ada tindakan-tindakan yang tidak perlu harus operasi, yaitu dengan biopsi jarum yang khusus. Ada yang namanya core biopsi, yang itu sudah cukup lama beredar. Jadi kita memakai jarum khusus yang dia masuk, lalu dia membuat satu jaringan yang cukup untuk pemeriksaan jaringannya. Jadi begini, mungkin saya harus jelaskan bahwa untuk suatu diagnosis cancer itu tidak selalu mudah. Ada tingkatannya. Kita kadang memakai jarum halus, namanya FNAB. FNAB itu masih merupakan suatu pemeriksaan yang diandalkan, tetapi ada kondisi-kondisi kanker tertentu yang FNAB itu akan kesulitan untuk mendiagnosis karena selnya beragam, atau ada kondisi tertentu yang kita butuh jaringan lebih daripada FNAB. Yang diambil itu daging dari kansernya untuk pemeriksaan karakter kanker dan imunohistokimia untuk penentuan terapi. Nah, itu tidak bisa diambil dengan FNAB. Kalau dulu orang harus dioperasi dengan pembedahan ya, dengan biopsi dengan pembedahan. Sekarang kita pakai jarum yang namanya core biopsi. Nah, core biopsi ini sangat bermanfaat, tetapi juga setiap pemeriksaan itu ada keterbatasannya. Kalau core biopsi itu sampling jaringannya kita harus masukkan beberapa. Kalau kita mau ambil 3-4 kali 4 jaringan, maka kita harus masukkan berulang-ulang jarum tersebut. Yang kedua, ada suatu gaya pada saat pengambilan itu yang jarumnya masuk ke dalam lalu keluar. Nah, pada area-area yang riskan, misalnya dekat pembuluh darah, dekat syaraf, maka tindakan itu mempunyai risiko tersendiri. Sehingga hadir suatu tindakan yang namanya vacuum assisted breast biopsy, yaitu suatu tindakan biopsi yang jarumnya itu tidak akan maju mundur seperti ini, tapi dia cukup berada di satu tempat dan ada suatu vakum ya, gaya vakum yang akan memotong jaringan tersebut dan disedot keluar, sehingga keuntungannya adalah kita bisa mengambil pada jaringan-jaringan yang berisiko tanpa ada risiko terkena pembuluh darah dan syaraf gitu ya. Yang kedua, pada saat kita mengambil jaringan yang cukup banyak, kita tidak perlu masuk keluarkan jarum karena jarum itu cukup ada di dalam dan dia disedot begitulah jaringannya. Prinsip ini untuk biopsi. Nah, yang kita kembangkan sekarang, saya rasa ini sudah berjalan hampir 4 tahun di
Rumah Sakit Onkologi Surabaya, yaitu alat tersebut kita gunakan untuk terapi pada benjolan jinak payudara. Ya. Jadi pada benjolan jinak payudara namanya fibroadenoma, kita tidak perlu lagi mengambil benjolan itu melalui sayatan yang meninggalkan bekas luka ya. Terutama fibroadenoma itu kita sering tahu pada usia muda. Anak-anak usia muda yang benjolannya diambil, tapi setelah itu dia mempunyai bekas luka yang membuat dia tidak percaya diri, membuat dia minder nantinya. Maka tindakan dengan jarum khusus itu yang namanya vacuum assisted breast biopsy itu kita bisa mengambil benjolan tersebut secara keseluruhan melalui satu luka minimal kurang lebih 2-3 mili di tempat yang tidak terlihat, jadi tidak di depan payudara, bisa dari samping atau dari bawah, sehingga alat ini bisa kita gunakan untuk mengambil benjolan jinak pada wanita tanpa meninggalkan bekas yang membuat masalah baru buat dia atau mempengaruhi percaya diri dia. Dan itu sudah kita lakukan berjalan 4 tahun ini. Sebenarnya bukan teknologi yang baru, ya. Bukan teknologi yang canggih ya, tapi ini hanya suatu penggunaan suatu prinsip biopsi yang kita gunakan untuk pengambilan benjolan jinak. Dan secara pribadi buat saya ya, jadi pada saat kita pasien setelah operasi kontrol, kita lihat benjolannya sudah tidak ada dan tidak ada bekas yang terlihat, itu suatu kepuasan tersendiri buat pasien juga ya, karena dia seperti tidak operasi begitu. Dan buat saya sebagai dokter juga ada kepuasan tersendiri karena kita tidak menambah masalah untuk pasien tersebut, yaitu sebuah luka ya. Luka di payudara wanita muda itu selalu kita harapkan tidak ada lah begitu. Ya. Baik. Oke. Tadi dokter juga sempat menyinggung terkait fibroadenoma. Ini juga dok Nitia, apakah kalau ada fibroadenoma di payudara sebesar 5 cm, dok dibiarkan saja atau lagi? Jadi ada fibroadenoma payudara sebesar 5 cm, apa dibiarkan diambil dok di pembedahan? Ya, jadi suatu terapi medis atau tindakan medis itu sangat melekat sekali pada suatu indikasi-indikasi ya. Indikasi suatu penanganan medis yang benar itu adalah sesuai indikasi. Indikasi itu dibuat terutama untuk menjaga pasien. Menjaga pasien dari suatu tindakan yang tidak perlu. Yang kedua, untuk memastikan pasien melakukan suatu tindakan yang memang dia perlukan. Nah, benjolan payudara itu tidak semua harus diambil. Contoh, kalau benjolan itu kista payudara, isinya air karena hormonal, itu tidak perlu diambil. Tidak ada indikasi untuk dioperasi. Jadi kalau kita mengikuti indikasi itu, artinya kista tidak perlu dioperasi, maka pasien terjaga ya dari suatu tindakan yang tidak perlu. Yang kedua, kalau benjolan ganas jelas harus suatu tindakan. Itu juga bentuk menjaga pasien. Nah, benjolan jinak bagaimana? Benjolan jinak itu tidak semua harus dioperasi. Kalau dia di bawah 2 cm ukurannya dan tidak membesar lagi, maka selama pasien tidak ada gangguan atau keluhan, sebenarnya tidak perlu diambil. Kecuali kalau pasien itu menginginkan kalau bisa benjolan ini tidak ada, maka cara satu-satunya adalah operasi dengan cara yang saya sampaikan tadi, menggunakan jarum yang minimal invasif tadi sehingga tidak ada bekas. Nah, kenapa dipakai patokan 2 cm? Karena pada umumnya kalau suatu fibroadenoma itu tumbuh melebihi 2 cm, dia punya kans untuk membesar terus. Jadi
Prinsipnya adalah kalau dia di atas 2 cm, dia bisa lebih besar lagi. Lebih baik kita operasi pada saat dia belum terlalu besar. Ya, 5 cm itu dianggap besar. 5 cm itu dianggap besar. Kalau terminologi medisnya itu giant fibroadenoma atau giant fibro, ya, itu indikasi untuk diambil. Jadi tentu buat Bu Vanetia Ya, yang betul. harus dilakukan adalah melalui 3 prosedur tadi yang saya sampaikan, triple diagnostik. Ketemu dokter, di USG dilihat lagi memang apakah ini fibroadenoma atau tidak. Yang ketiga, ada suatu prosedur untuk memastikan apakah ini fibroadenoma atau tidak, baik itu sebelum operasi dengan biopsi, jarum halus, ataupun core biopsi, atau pemeriksaan langsung di kamar operasi pada saat menjalani operasi. Jadi bisa fibroadenoma itu begitu diambil langsung diperiksa di kamar operasi, supaya kita langsung hari itu tahu apakah ini memang benjolan jinak atau tidak. Kenapa begitu? Supaya kalau ada sel-sel yang tidak baik, maka hari itu juga tindakan itu selesai, langsung diselesaikan hari itu. Kita tidak menunggu 1 minggu lalu ada hasil nanti operasi lagi. Gitu. Ya, baik. Nah, ini kita nama akun wer.loka. Dokter, apakah setelah dilakukan operasi tumor jinak payudara, memungkinkan tumor jinak itu akan timbul kembali? Jadi setelah dilakukan operasi, apakah mungkin akan kembali tuh? Ya, jadi memungkinkan tumbuh kembali itu harus kita bagi 2 ya. Artinya tumbuh kembali ini di tempat yang sama atau tumor yang sama atau di tempat yang berbeda, di lokasi yang berbeda. Ya. Kalau di lokasi yang berbeda, kita sama-sama tidak tahu karena kan belum ada benjolannya, gitu. Jadi itu bagian dari evaluasi. Tidak semua orang yang punya bakat benjolan itu akan muncul benjolan lagi di kemudian hari di tempat yang lain. Tapi kalau di tempat yang sama, maka selama tindakan itu dilakukan dengan standar, ya, dipastikan bahwa semua itu terambil, untuk benjolan jinak sebenarnya tidak akan muncul kembali. Baik, dokter. Nah, ini kan dokter pertanyaannya Dokter Bob, kalau untuk usia muda dan memiliki tumor jinak yang mengganggu, apakah bisa disarankan? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau dia kista memang nggak perlu operasi dan nggak perlu berharap hilang juga, karena sebenarnya kista itu bisa hilang timbul, nanti ada waktunya dia bisa hilang gitu ya. Tapi kalau dia padat, hanya persentase kecil saja, kalau benjolannya kecil sekali itu bisa dalam perjalanan waktu bisa involusi dan mengecil dan menghilang. Tapi sebenarnya kalau ukuran tertentu, ya ukurannya di atas 1 cm begitu, yang diharapkan itu adalah dia stabil saja. Kalau dia tidak membesar, anggap aja kayak kita punya andeng-andeng tapi di dalam payudara, kan begitu. Jadi itu cara berpikirnya. Tapi kalau dia cenderung membesar, tidak ada cara lain untuk menghilangkan kecuali operasi. Tetapi tadi saya sampaikan dengan tindakan yang namanya vacuum assisted breast biopsy atau breast excision, yang lebih dikenal dengan nama mammotome, ya, satu tindakan mammotome, itu kita bisa mengambil benjolan dengan bekas yang minimal ya, hanya 2 mili, dan pada saat penyembuhan itu nggak terlihat kalau pasien itu pernah operasi. Oke, baik dokter. Ini ada pertanyaan berikutnya, tapi sebetulnya sudah sempat dijelaskan oleh dokter, mungkin tadi belum mengikuti, joinin dok, dari akun nyoman_agi. Pemeriksaan apa yang tepat untuk screening awal kanker payudara? Tadi sudah sampaikan ya dok, untuk usia 5 tahun bisa dilakukan seperti mamografi gitu ya dokter ya. Dan kemudian kalau misalnya di usia bisa dengan USG payudara. Seperti mungkin ada
Ya, jadi Mamo dan USG, Mamo itu mulai dilakukan di usia atas 40 tahun, di antara 35 sampai 40 tahun satu kali saja Mamo. Lalu USG 6 bulan atau setahun sekali sesuai saran dokter. Di luar usia itu, misalnya di bawah 35 ya USG ya. USG 6 bulan atau setahun sekali gitu. Oke. Nah, dokter, kita sudah berbincang kurang lebih 1 jam, dokter. Nah, mungkin ini Oh, dokter ya, mungkin dokter bisa memberikan tips nih, dok. Tips untuk seseorang yang memiliki resiko tinggi mengalami kanker ataupun yang sudah memiliki keluhan payudara, jadi dok dilakukan mungkin secara general. iya, jadi yang bisa saya sampaikan bahwa sampai saat ini eh, kita berbicara tentang ada risiko ataupun tidak, riwayat keluarga ataupun tidak, itu pada akhirnya akan kembali pada satu hal, yaitu kita yang harus proaktif untuk memeriksakan. Ada atau tidak ada risiko itu sudah terbukti bahwa tidak berperan besar untuk terjadinya cancer atau tidak. Jadi kita tidak boleh, saya harapkan tidak boleh menghabiskan waktu dengan menganalisa saya punya risiko atau tidak, tapi lebih kepada berperan aktif, mengenali dari yang kita sampaikan kapan harus deteksi dini. Ya. Begitu saya masuk usia itu, maka saya harus mulai periksa, dan itu dijadikan kebiasaan atau habit kesehatan. Mamografi atau USG payudara, atau untuk serviks pap smear untuk yang sudah menikah, untuk yang belum menikah vaksin HPV, itu adalah upaya aktif kita. Pada akhirnya semua itu kembali kepada bolanya itu ada di kita. Kita yang harus aktif memahami dan melakukan apa yang baik untuk kita. Karena pada saat kita berbicara tentang kanker pada wanita, Ya. baik itu payudara maupun serviks, Ya. itu tidak ada yang tiba-tiba. Tidak ada kanker payudara yang sebulan lalu tidak ada, lalu sekarang tiba-tiba besar. Tidak ada. Semua itu adalah butuh waktu yang sama, baik payudara maupun serviks. Pada saat awal muncul, kita tidak ada keluhan. Sehingga yang bisa kita lakukan untuk menemukan awal adalah yang periksa rutin sesuai jadwal. Pada saat dia sudah ada dalam tubuh kita dan kita belum ada keluhan, dengan kita melakukan deteksi dini, kesempatan untuk menemukan pada saat awal itu sangat besar. General populasi populasi umum yang tidak melakukan deteksi dini cenderung akan menemukan kanker itu pada saat sudah cukup lama. Jadi di negara kita 60% sampai 70% pasien itu masih datang dalam kondisi lokal lanjut karena ada keluhan. Setelah diperiksa, kansernya cukup besar. Ya. Nah, tentu kita tidak inginkan hal seperti itu. Jadi pesan saya untuk ibu-ibu ataupun bapak, menyarankan ibu-ibu untuk proaktif, untuk aktif mengenali resiko saya apa, ya, menjadi seorang wanita itu sudah resiko untuk payudara dan serviks, dan secara aktif menjalankan prosedur deteksi dini tersebut. Kali ini dok kita bincang pada dokter Sabang Prodia dan juga ini sangat tercerahkan sekali dari apa yang mulai dari bagaimana kanker payudara bisa terjadi, kemudian apa saja pemeriksaan yang bisa dilakukan, screening, dan juga terapi gitu ya, terapi aktif yang dapat dilakukan untuk pasien. Dan beberapa sudah sudah dilakukan oleh panitia yang dimana kita sudah mendapat nama-namanya yang akan mendapatkan pulsa satu pulsa sebesar Rp50.000 dan juga voucher pemeriksaan screening onkologi Surabaya. Nah, saya berkata dengan selamat kepada akun ya, kemudian akun Niki Putratan 1991,
kemudian juga akun Wearloka akan mendapat saldo kita sebesar 50. Kemudian juga ada akun Izaat underscore dan juga yang dimana nanti akan mendapatkan voucher pemeriksaan di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Selamat kepada penanya terbaik yang telah mendapatkan tanda kasih dari Prodia dan juga Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Nantinya akan dihubungi, para penanya akan dihubungi oleh panitia melalui direct Instagram akun resmi Prodia untuk lebih lanjut mengenai hadiah. Nah, baik sahabat Prodia dan juga RSI, saya maka dalam rangka memperingati Hari Ulang Prodia ke-50 tahun, manfaatkan keringanan biaya sebesar 20% untuk semua pemeriksaan menggunakan aplikasi Dubai Prodia selama bulan Mei. Maka dari itu, jangan lupa download aplikasi Dubai Prodia di App Store maupun juga App Store untuk kemudahan dalam akses pemesanan, pembayaran, hingga hasil laboratorium. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi cabang Prodia terdekat dan juga pos Prodia 1530. Dan tidak sampai di situ saja, manfaatkan juga ataupun pada saat bulan Juni, mulai dari bulan Juni di Rumah Sakit Onkologi Surabaya melakukan program Sunday Screening. Maka dari itu untuk informasi lebih lanjut dapat hubungi Rumah Sakit Onkologi Surabaya di WA Rumah Sakit Onkologi Surabaya yaitu 0812 3355 577. Kembali WA official Rumah Sakit Onkologi Surabaya yaitu 0812 3355. Baik, sahabat ya, dan juga jangan lewatkan penawaran ya. Nah, memasuki sesi penutup nih. Mungkin dokter ada sedikit untuk sahabat Prodi juga family yang hadir di live kita pada sore hari. Mungkin dokter sedikit. Iya, terima kasih untuk joinnya. Semoga pertemuan singkat ini, penjelasan tadi bisa menjaga ibu-ibu dan orang-orang yang disayangi. Itu aja. Oke, baik. Diberikannya pesan oleh Dokter Bob untuk kita semua, maka berakhir juga pada hari ini. Terima kasih Dokter Bob telah berkenan kita semua dan meluangkan waktunya pada sore hari setelah praktek padat dok. Nanti jika konsultasi lanjut dia dan juga RSS Family bisa langsung datang menemui Dokter Bob di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Baik, saya Safia undur diri. Mohon maaf apabila kesalahan dan juga kekurangan saat live talk ini berlangsung. Semoga sahabat Prodia dan juga OS Family dalam keadaan yang sehat, juga tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih ya dok. Sehat. Halo. Terima kasih dok.